Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Pahlawan Cut Nyak keluar di tes CPNS tahun 2021. Nah, sekalian kita bahas ya teman-teman beberapa pahlawan nasional Indonesia, yaitu biografi singkat 10 pahlawan nasional Indonesia. Gelar penghargaan pahlawan nasional itu merupakan gelar penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada mereka yang berjuang serta berjasa bagi negara Indonesia. Gelar penghargaan pahlawan nasional merupakan gelar penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia. Dan peringatan dan upacara Hari Pahlawan diselenggarakan pada tanggal 10 November setiap tahunnya. Awalnya, kata dan diksi yang digunakan adalah pahlawan kemerdekaan nasional. Namun pada tahun 1960-an, diubah menjadi pahlawan nasional. Terdapat juga gelar-gelar pahlawan khusus yang diberikan kepada beberapa pahlawan nasional. Misalnya gelar pahlawan revolusi yang diberikan pada 10 korban peristiwa G30 SPKI. Soekarno dan Muhammad Hatta diberikan gelar pahlawan proklamator karena peran mereka dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Data terakhir yang aku dapatkan yaitu di tahun 2017, pahlawan nasional Indonesia berjumlah kurang lebih 173 orang, yang terdiri dari 160 laki-laki dan 13 perempuan. Itu data terakhir yang bisa aku temukan, tapi mungkin teman-teman ada data terbaru, jadi mohon maaf kalau ternyata aku memiliki bukan data yang terbaru. Oke, kita masuk ke 10 biografi singkat pahlawan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu Cut Nyak. Nah teman-teman, dari teman-teman yang udah selesai ujian, mereka mengatakan bahwa ada pertanyaan seputar Cut Nyak, yaitu di mana diasingkan atau ke daerah mana Cut Nyak diasingkan. Nah, Cut Nyak, tempat dan tanggal lahirnya yaitu di Lampada, Kerajaan Aceh tahun 1848. Beliau wafat pada tanggal 6 November 1908. Kenapa? Karena kondisinya yang terus memprihatinkan, terutama karena penyakit encok serta matanya yang telah rabun. Cut Nyak akhirnya tertangkap oleh Belanda dan kemudian dibawa ke Banda Aceh. Dari Aceh, Cut Nyak kemudian dibuang ke Jawa Barat. Ia wafat pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di sana. Sedikit keterangan tentang Cut Nyak ya teman-teman. Beliau merupakan pahlawan dari Aceh. Lanjut yang kedua yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 16 Juni 1901. Wafat tanggal 21 Juni 1970. Insinyur Soekarno meninggal dunia, ia dimakamkan di Blitar. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia. Nah, pergolakan politik hebat terjadi pada tahun 1965, ditandai dengan meletusnya pemberontakan G30 SPKI yang didalangi oleh PKI. Pasca pemberontakan itu, kondisi negara menjadi kacau. MPRS kemudian memberhentikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan menunjuk Soeharto sebagai Presiden yang baru. Lebih banyak menghabiskan waktunya di Istana Bogor setelah tidak lagi menjadi Presiden. Setelah itu, Soekarno ditahan oleh pemerintahan Orde Baru di Wisma Yaso. Kondisi kesehatannya yang terus menurun membuat proklamator ini dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Kita lanjut ke nomor 3 yaitu Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Sang proklamator Muhammad Hatta meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Indonesia, bergelar pahlawan proklamator dan dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Kita lanjut ke nomor 4 yaitu Jenderal Sudirman. Lahir di Purbalingga 24 Januari 1916. Beliau wafat setelah lama berjuang melawan penyakit TBC yang ia derita. Jenderal Besar Sudirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang. Ia kemudian dimakamkan di Yogyakarta di samping makam Jenderal Urip Sumoharjo. Jenderal Sudirman merupakan panglima dengan jabatan Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman dan dikenal dalam perang gerilya.
Nomor 5. Pangeran Diponegoro. Lahir di Yogyakarta, tanggal 11 November 1785. Pangeran Diponegoro beserta keluarganya diasingkan ke Manado. Setelah itu ia kemudian dibawa ke Makassar dan ditahan di Benteng Rotterdam pada tahun 1934. Ia ditahan di sana hingga wafat pada tanggal 18 Januari 1855. Jasadnya kemudian dimakamkan di Kampung Jawa, Kota Makassar. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III. Perang Diponegoro merupakan perang besar dan menyeluruh, berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Nomor 6, yaitu Raden Ajeng Kartini. Lahir di Jepara, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1879. Beliau wafat di usia muda yakni 24 tahun pada tanggal 17 September 1904 usai melahirkan anak pertamanya. Surat-surat Raden Ajeng Kartini dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Bahkan hari lahir Raden Ajeng Kartini yakni 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Nomor 7. Ki Hajar Dewantoro. Tempat lahir Yogyakarta, 2 Mei 1889. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1559 di Yogyakarta. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. 8. Sultan Hasanuddin. Lahir di Sulawesi Selatan, tanggal 12 Januari 1931. Beliau wafat pada tanggal 16 Juni 1670. Belanda berhasil menguasai kerajaan Goa dan membuat Sultan Hasanuddin menyerah dan mengakui kekuasaan Belanda. Setelah mengundurkan diri sebagai Sultan Kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin tutup usia pada tanggal 16 Juni 1670. Ia kemudian dimakamkan di pemakaman Raja-Raja Goa di Kabuki Selatan. Sultan Hasanuddin merupakan penguasa Kesultanan Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur atau The Half van the Oosten. 9. Tuanku Imam Bonjol. Lahir di Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol lahir di Sumatera Barat, tepatnya Pagaruyung pada tahun 1772. Sejarah wafat Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1837, selama beberapa bulan pasukan Belanda dengan kekuatan ribuan pasukan terus mengepung pertahanan kaum Padri di Bonjol. Hal ini membuat kaum Padri dan Tuanku Imam Bonjol semakin terdesak. Pengepungan ini membuat pria kelahiran Bonjol 1772 menyerah di bulan Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol kemudian ditahan dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, setelah dibawa ke Ambon dan diasingkan ke Minahasa, Sulawesi Utara. Di tempat terakhir itu, yaitu di Minahasa, Tuanku Imam Bonjol wafat pada tanggal 8 November 1864 dan dimakamkan di pengasingan tersebut. Tuanku Imam Bonjol adalah tokoh penting dalam Perang Padri, yakni perang besar yang melibatkan kaum Padri yang berasal dari kalangan ulama dan kaum adat yang berasal dari rakyat kerajaan Pagaruyung. 10. Kapitan Patimura. Lahir di Saparua, Maluku, 8 Juni 1783. Sejarah wafat Kapitan Patimura. Politik adu domba yang dijalankan oleh Belanda membuat Patimura berhasil tertangkap oleh Belanda. Ia kemudian diadili oleh Belanda dan dihukum gantung pria Ambon pada tahun 1817. Nah, Kapitan Patimura terkenal dengan perlawanan melawan Belanda di Maluku. Baiklah teman-teman, sekian video kali ini.